Kita kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Hotel 101 Sedayu Dharma Wangsa. Saya di kamar suite room-nya nih. Sudah lama nggak mampir-mampir ke kamar hotel. Wah, kalau staycation di sini kayak enak banget nih. Sambil pengen nyobain makanan yang ada di Hotel 101 Sedayu Dharma Wangsa. Wah, sudah hadir di kamar ini. Ini minumannya apa ini, Mbak? Namanya strawberry citrus. Strawberry citrus ya. Oke, wah seger banget nih. Oke, makanannya ada juga dong? Ada dong. Asik, asik. Pak Andreas, Mas Edi, saya mohon izin sambil makan ya. Oke, silakan. Oke, dari Makanannya apa nih? French fries sama kaki naga. Wah, enak nih, finger food nih ya. Sponsor ya. Iya, betul Pak Andreas. Ini saya ada finger food, ada french fries dan juga chicken apa tadi nih, Mbak? Kaki naga. Kaki naga. Kaki naga. Oh, bukan kakinya naga ya, namanya kaki naga. Gitu, pemirsa. Oke, saya taruh di sini dulu nih karena obrolannya udah semakin seru nih. Tadi ngomongin isu-isu reshuffle, Pak Andreas, dari internal PDIP apakah sudah ada pembahasan serius soal isu reshuffle ini, Pak Andreas? Mengingat ada beberapa nama menteri dari PDIP juga yang dispekulasikan untuk reshuffle nih, Pak Andreas. Ya, saya kira kalau hal seperti itu pasti di pembicaraan atau mungkin artinya di tingkat ya elit pimpinan partai paling tinggi lah. Tapi saya nggak tahu persis. Tapi menurut saya yang saya sudah sampaikan juga di beberapa kesempatan sebelum ini bahwa lebih cepat lebih baik gitu, lebih cepat lebih baik sehingga tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi dan rumors politik. Nah, kenapa? Karena sekarang nih yang sudah beredar di masyarakat ya kabinet-kabinet reshuffle dan siapa yang akan diganti. Jadi muncul spekulasi-spekulasi yang menurut saya ini pertama justru akan mengganggu kinerja daripada kabinet itu sendiri, karena orang kalau dia rasa bahwa ya kemungkinan saya akan menjadi mungkin dia juga tidak fokus lagi gitu. Artinya di situ ya kalau dia kemudian atau menteri yang bersangkutan, wah dengan demikian saya serius, ya itu hal positif gitu. Tapi kemudian merasa bahwa ini saya kemungkinan akan di reshuffle jadi kurang fokus. Nah, artinya apa? Akan muncul kegamangan, kegalauan di dalam di dalam proses pemerintahan. Kalau terlalu lama itu tidak bagus gitu. Artinya justru akan menjadi bumerang buat pemerintahan itu sendiri gitu. Sehingga menurut saya lebih cepat lebih baik, sehingga dengan demikian ya akan roda pemerintahan cepat berganti dan artinya dalam batas-batas tertentu seperti apa yang disampaikan oleh Presiden pada pengarahan tersebut, dan cepat kembali mengarah pada jalur sesuai dengan target-target yang ingin dicapai. Misalnya tadi apa yang disampaikan oleh Presiden kan jelas soal penyerapan anggaran. Saya kira kan itu satu evaluasi dari hal yang sebenarnya konkret dilakukan, yang seharusnya dilakukan oleh para menteri sebagai pimpinan birokrasi di setiap kementerian, dan itu jelas ada ukuran-ukurannya kan jelas. Oke, ini menariknya dari survei Indopolitical, nama pertama muncul adalah Pak Yasona. Mengingat di pidatonya Pak Jokowi, masalah yang disebut itu masalah kesehatan, keuangan dan juga UMKM, kurang lebih seperti itu Mas Dedi. Ini nomor satunya tapi justru dari bidang hukum dan HAM. Ya, saya pikirkan begini ya, reshuffle itu kan sebetulnya kan dilematis sebenarnya. Dia kan bisa menandai bahwa ada kegagalan presiden dalam membentuk kabinet. Artinya formasi yang dia bentuk termasuk juga memilih tokoh-tokoh yang sejak awal sudah dibangga-banggakan itu, faktanya begitu 1 tahun belum genap sekalipun ternyata sudah mengecewakan. Maka reshuffle itu dalam pemerintahan sebetulnya buruk. Kenapa? Karena menandai bahwa tata kelola tidak berjalan dengan baik. Tetapi pilihannya kan begini, kalau kemudian tidak terjadi reshuffle, maka kan juga dilema. Artinya kalau ternyata tokoh-tokohnya memang tidak perform dengan baik, maka pergantian itu adalah satu keniscayaan. Nah, ini kemudian bisa kita cek lagi keseriusan presiden. Apakah betul presiden punya komitmen dalam membangun kinerja yang baik melalui pergantian formasi di kementerian atau tidak? Kalau ternyata komitmennya itu betul-betul sangat serius, maka mau tidak mau, tokoh-tokoh yang dianggap publik sebagai menteri yang tidak produktif dan juga tidak melakukan perform yang bagus, tentu harus diganti. Nah, ini kan menarik. Kenapa kemudian Yasona Lawli yang muncul? Ini karena survei kami memang mengevaluasi persoalan kinerja kabinet di tengah pandemi.
Yasona itu mendapatkan respon karena dia mempunyai kebijakan terkait dengan asimilasi narapidana, dan itu sangat populer sekali di masyarakat. Terlebih narasi asimilasi yang dikeluarkan oleh Yasona itu sangat negatif bagi publik, maka kemudian dia dianggap sebagai tokoh yang paling layak untuk diganti. Dan tentu ini kan sebetulnya adalah akumulasi, artinya tidak murni hari ini saja kekecewaan publik terhadap Yasona. Maka muncullah kemudian yang kedua misalnya Terawan Agus Putranto sebagai the runner up begitu ya, yang paling layak diganti menurut publik. Kemudian Ida Fauzia, Fahrul Razi, Edi Prabowo, kemudian Luhut Binsar Panjaitan, Juliari Batubara, Teten Masduki, Zainuddin Amalis. Saya pikir nama-nama yang muncul setelah Pak Yasona Lawli ini sangat relevan sekali dengan kondisi yang sekarang terjadi. Mereka adalah membidangi hal-hal yang berkaitan langsung dengan persoalan penanganan pandemi. Juliari Batubara misalnya, tentu dianggap masyarakat berkinerja buruk karena hari-hari ini adalah wilayah beliaulah yang seharusnya muncul dan mengemuka begitu besar kepada publik. Kira-kira itulah ya. Jadi kita bisa membaca hasil survei dengan kondisi di lapangan itu paling tidak secara kontekstual, tidak hanya melihat angka-angka yang muncul, tetapi juga melihat aktivitas-aktivitas dari para menteri itu, apakah betul kekecewaan publik itu mendasar atau tidak, begitu kira-kira. Oke, di sini saya juga melihat ada ranking seputar konsistensi regulasi yang sangat rendah dari pemerintah berdasarkan hasil survei. Ini indikatornya seperti apa, Mas Dedi? Iya, ini begini. Jadi survei Indonesia Political itu tidak pernah sangat linear. Artinya ketika kami menanyakan tentang tokoh-tokoh di kabinet maupun di pemerintahan terkait dengan persepsi masyarakat terhadap mereka, maka kami juga harus gali persepsi itu muncul karena apa? Ya salah satunya mungkin karena dianggap konsistensi regulasi pemerintah itu. Semisal antara presiden membuat kebijakan, ternyata tidak bisa diimplementasikan oleh kementerian atau bertentangan dengan kebijakan kementerian, belum lagi nanti ternyata bertentangan lagi dengan kebijakan-kebijakan di kepala daerah. Nah inilah yang membuat kegamangan tadi ya dalam bahasa Pak Andreas tadi itu. Kegamangan itu juga dirasakan oleh publik, dan semakin besar kegamangan itu dianggap bahwa pemerintah memang tidak perform dan tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, sebagaimana masyarakat juga kebingungan karena tidak ada kepastian dalam hal-hal yang sifatnya seharusnya implementatif begitu. Oke, kita break dulu sebentar, Mas Dedi dan juga Pak Andreas. Abis ini saya mau nanya lagi ke Pak Andreas yang kebetulan memang dari PDIP. Belakangan memang lagi disorot kader-kadernya Pak Andreas, mengingat Pak Jokowi kemarin jengkel dan marah. Beberapa hari yang lalu pun Ibu Risma sampai menangis. Yang kita tahu apakah ini sudah bentuk frustasi dalam menangani masalah COVID inikah dari pemimpin-pemimpin partai Pak Andreas. Abis ini kita pengen tahu apakah ada obrolan di internal partai Pak Andreas. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.